Shalom God Lovers. Kita pasti mengucap syukur senantiasa dalam segenap kehidupan kita. Karena kebaikan demi kebaikan Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita. Mari kita angkat pujian ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Shalom God Lovers, jumpa lagi di hari yang kedua ini tentang seri kebaikan yang diperkenan Tuhan. Saya ingin membagikan renungan di seri yang kedua ini, bahwa kebaikan yang diperkenan Tuhan adalah kebaikan yang dilakukan sebagai gaya hidup, atau dilakukan terus-menerus, melekat di dalam diri kita, bukan musiman. Karena ada orang yang berbuat baik, ada musimnya. Musim Natal muncul berbuat baik, musim Paskah musim berbuat baik, musim hari raya dia muncul berbuat baik. Nah, saudara, itu semua kembali kepada motif-motif kita. Kalau kita melakukan kebaikan dengan motif yang benar,
artinya ingin supaya Tuhan dikenal lewat hidup kita. Setiap hari kita bisa melakukan kebaikan Tuhan kepada setiap orang lain. Kita bisa mengalami kebaikan dan membagikan kebaikan itu kepada setiap orang yang kita jumpai. Dan kalau itu dilakukan terus-menerus, itu seperti gaya hidup. Nah, saudara, di dalam Matius 25, ketika Yesus berbicara dan mengajarkan tentang penghakiman terakhir kepada para muridnya, saudara, dia katakan begini, bahwa ketika Anak Manusia datang, nanti akan ada pemisahan antara kambing dan domba. Yang kambing nanti adanya di sebelah kiri dan domba di sebelah kanan. Dari mana nanti dikenal kambing atau domba? Jadi tidak ada domba dan kambing, tetapi ini jelas Tuhan akan memisahkan. Ya, dari tadi kalau saudara ikuti renungan yang sebelumnya, dari motif saudara, karena Allah melihat hati walaupun manusia melihat rupa, tapi Allah yang melihat hati itu, dia tahu motifnya apa saudara berbuat baik, maka motif itulah yang akan menentukan saudara dan saya domba atau kambing. Nah, dikatakan ketika dipisahkan dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, mulai ayat 34. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab," ini alasannya, "ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu yang di sebelah kanan tadi akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku." Jadi saudara, Yesus berkawan, Yesus bersahabat dengan mereka-mereka yang kurang beruntung. Amsal berkata, kalau kita melakukan kebaikan buat orang yang kurang beruntung, orang yang susah, kita seperti membuat Tuhan berutang kepada kita. Nah saudara, orang yang bergaya hidup begini tidak menyadari bahwa sesungguhnya dia telah berbuat baik, karena dia melakukan hal itu rutin gitu. Sehingga raja ini berkata, "Kamu melakukannya untuk aku. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku sakit, kamu membesuk aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ketika aku tersingkirkan, kamu orang yang hadir di dalam hidupku." Nah saudara, orang ini sudah bergaya hidup. Jadi dia bukan karena musimnya, musim Natal jadi berkunjung ke penjara, musim Paskah jadi nanti begini dan seterusnya, melakukan ini dan itu. Bukan, dia melakukan itu sebagai gaya hidup. Nah, inilah yang membawa dia kepada titik ini, bahwa Tuhan ketika kita melakukan kebaikan, dia justru melihat. Kadang mungkin Tuhan menyiapkan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang memang dia seperti bagian dari rencana Tuhan untuk kita melakukan kepada mereka. Karena ayatnya berkata, dan raja itu berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku." Jadi Yesus mengatakan saudaraku untuk mereka-mereka yang terpinggirkan, mereka yang kurang beruntung, mereka yang mengalami kemalangan di sekitar kita. Karena itu, sebagai orang benar, orang yang telah menerima kebaikan dari Tuhan, harusnya ini menjadi gaya hidup kita untuk terus melakukan kebaikan buat orang-orang di sekitar kita. Buat mereka yang kurang beruntung di sekitar kita. Mungkin tetangga saudara, mungkin itu tukang ojek, mungkin siapapun yang saudara melihat dia tidak lebih baik dari saudara. Nah terus saudara bertanya, "Pak Pendeta, tapi hidup saya masih sederhana." Dengar baik saudara,
Tidak perlu tunggu sampai engkau kaya supaya berbuat baik. Karena mungkin saja engkau akan mengalami hal seperti itu tuh, tetapi engkau memiliki hati yang kaya karena perbuatan baik itu, karena kesukaan saudara untuk berbagi, itu membuat saudara berlimpah di dalam hatimu. Ada kelimpahan sukacita, ada kelimpahan kebaikan yang telah Tuhan taruh di dalam hatimu, itu akan mengalir keluar untuk memberkati orang-orang di sekitarmu. Dan itu bagian dari engkau adalah umat kesayangannya Tuhan. Nah, karena itu saudara, jadilah orang yang di sebelah kanan. Jangan di sebelah kiri, saudara. Jadi sebelah kanan, karena engkau di sebelah kanan adalah engkau orang-orang yang bergaya hidup selalu berbuat baik, dan Raja memperkenan engkau karena kebaikan yang otomatis itu, bukan kebaikan yang dibuat-buat. Jadi hari ini saya ingin mengajak kita, lihatlah sekelilingmu, pandang sekelilingmu. Bukankah mereka menunggu kebaikan kita? Mereka menunggu respon dan tanggapan kita. Mungkin mereka sudah tahu selama ini engkau dan saya adalah orang Kristen, orang percaya yang tiap minggu keluar dengan sangat bagus pakaiannya dan pergi ke gereja atau bahkan ibadah di rumah saudara. Tapi apakah kita melakukan kebaikan itu sehingga mereka tahu bahwa oh, Yesus yang baik itu ada di dalam hidup orang-orang ini. Orang-orang ini baik karena mereka berbeda dengan orang yang lain. Ketika saudara melakukan kebaikan, bukan untuk saudara dipuji, bukan untuk saudara bisa diterima. Mungkin saudara berbuat baik dan mereka tidak peduli dengan saudara. Itu nggak penting. Karena ini yang harus kita lakukan. Ketika kita mengampuni orang yang kita ampuni, kita nggak peduli apakah dia terima pengampunan atau tidak. Dan yang kedua, ketika engkau berbuat baik, jangan ingat-ingat tentang apa yang telah engkau lakukan. Tuhan sudah berbuat baik kepada saudara dan saya, dan Tuhan tidak pernah mengingatnya. Kalau Tuhan menghitungnya, wah, kita sudah susah nih, karena kita tidak mungkin bisa membalas kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingat. Dia mengingatkan kita bahwa dia sudah sangat baik kepada kita. Nah, kita wajib mengingatnya. Kalau engkau menerima kebaikan dari Tuhan, engkau wajib mengingatnya. Nah, dalam kita mengingatnya, itulah sebabnya kita berbuat baik kepada orang yang di sekitar kita. Orang-orang ruang lingkup kita, teman kantor kita, teman usaha kita, atau sekali lagi orang-orang yang mestinya harus mendapatkan pertolongan. Dan kita tahu itu Tuhan menggerakkan kita untuk pergi kepada mereka. Hari ini, jangan tunggu momen Natal. Jangan tunggu nanti momen ulang tahunmu. Lakukan kebaikan sebagai gaya hidup, karena kebaikan sebagai gaya hiduplah yang akan diperkenan oleh Sang Raja. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini bahwa Tuhan mengingatkan kami, kebaikan yang diperkenan Tuhan adalah kebaikan yang dilakukan terus-menerus. Kebaikan yang sudah menjadi gaya hidup. Seperti kami gosok gigi setiap hari dan melakukan aktivitas yang rutin setiap hari. Hari ini Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarkan Roh Kudus-Mu menolong kami untuk melakukan kebaikan sebagai gaya hidup. Bagi Tuhan segala pujian, tolong umat-Mu Tuhan, mampukan mereka, tuntun mereka supaya hari ini, hari yang penuh kemenangan dan mujizat mereka akan alami. Dan dalam semuanya itu mereka berbagi dengan orang-orang di sekitarnya, agar dalam semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Bagi Tuhan segala pujian, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. God lovers, kalau saudara diberkati, silakan like, comment, subscribe, dan bagikan renungan ini. Mungkin saudaramu yang lain di ujung sana sedang menantikan renungan seperti ini untuk mereka dibangun, dikuatkan, dan diberkati. Tuhan Yesus memberkati dan semoga harimu menjadi hari yang luar biasa. Shalom.